Jumpa kembali bersama Pak Cahyo di mata pelajaran biologi. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi subbab yang kedua pada bab keanekaragaman hayati, yaitu tentang persebaran dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video materi berikut ini. Keanekaragaman hayati bagian kedua. Pada materi ini kita akan membahas tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia beserta usaha pelestariannya dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di berbagai macam bidang. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yang mana Indonesia memiliki letak yang sangat strategis, yang mana terletak di antara dua benua dan di antara dua samudera. Nah, hal itu menyebabkan keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, yang mana mempunyai areal tipe Indo-Malaya, Oriental, Australis, beserta peralihan, hewan dan tumbuhan langka beserta beberapa hewan dan tumbuhan endemik. Persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia untuk fauna dibagi menjadi tiga, yaitu Oriental atau Asiatis, yang kedua Australis, yang ketiga peralihan. Untuk flora, yang pertama memiliki keanekaragaman hayati pada bioma hutan hujan tropis atau biasa dikatakan evergreen. Yang kedua bioma hutan musim, contohnya hutan jati dan pinus. Yang ketiga bioma sabana, yang keempat bioma stepa. Kita bahas yang pertama, yaitu persebaran fauna di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan fauna yang jumlahnya tidak sedikit. Persebaran fauna di Indonesia dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber, yang mana kedua garis ini membagi Indonesia menjadi tiga bagian. Bagian Oriental, bagian peralihan, dan bagian Australis. Di sini bisa kita saksikan pada peta Indonesia untuk persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama dibagi dengan menggunakan garis Wallace, yang mana membagi antara fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian tengah. Yang kemudian dibatasi dengan garis Weber, yang mana membagi persebaran fauna di Indonesia, yaitu fauna Indonesia bagian tengah dan fauna Indonesia bagian timur. Wilayah fauna Indonesia bagian barat yang biasanya dinamakan dengan wilayah Oriental, yang mana meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewan yang berada di wilayah ini memiliki kesamaan karakteristik dengan hewan yang berada di daerah Asiatis. Makanya dinamakan fauna Indonesia wilayah Oriental atau wilayah Asiatis. Hewan pada daerah ini biasanya mendiami daerah hutan hujan tropis. Jenis hewan yang mendiami daerah Oriental biasanya memiliki karakteristik berbadan besar atau berjenis primata. Sedangkan untuk jenis burung yang mendiami daerah Asiatis atau Indonesia bagian barat memiliki bulu yang kurang menarik, namun pada bagian burung memiliki suara yang sangat merdu. Untuk jenis hewan yang lain, yaitu ada gajah, harimau, dan badak Sumatera, tapir, badak becula satu, dan yang lainnya.
yang mana fauna untuk Indonesia bagian barat atau oriental memiliki kemiripan dengan fauna yang terdapat pada benua Asia. Kita lanjut pada fauna Indonesia bagian timur, yang biasanya dinamakan dengan bagian Australia. Yang mana seperti namanya, yaitu fauna Indonesia bagian timur memiliki kemiripan dengan fauna yang terdapat pada benua Australia. Australia meliputi daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Yang mana hewan pada wilayah ini memiliki jenis yang hampir sama dengan wilayah Australia. Hewan pada daerah ini memiliki ciri bertubuh kecil, mamalia berkantong. Burung di wilayah ini memiliki warna bulu yang lebih beraneka ragam dan memiliki banyak warna. Karena memiliki kesamaan dengan daerah Australia, hewan kanguru juga kadang ditemukan pada wilayah Indonesia bagian timur, yang mana memiliki bentuk fisik yang sedikit berbeda. Selain kanguru, jenis hewan di daerah ini ada walabi, kuskus, oposum. Sedangkan untuk jenis hewan yang lain, ada cendrawasih, kasuari, dan kakak tua. Untuk selanjutnya, yaitu fauna Indonesia bagian tengah atau biasanya dikatakan bagian peralihan. Untuk wilayah daerah peralihan, yaitu meliputi Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aro. Hewan yang berada di wilayah ini dapat dikatakan hewan endemik yang terdapat di Indonesia karena tidak memiliki kesamaan antara fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian timur. Ini beberapa contoh dari jenis hewan yang terdapat pada bagian barat, yaitu bagian oriental, yang terdapat pada bagian peralihan atau asli dari Indonesia bagian tengah, dan jenis fauna australis yang terdapat pada bagian timur. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, stepa, dan sabana atau biasa kita sebut sebagai savana. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, yang mana hutan hujan tropis merupakan hutan yang paling banyak berada di Indonesia. Jenis hutan ini ditemukan pada Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Karakteristik dari hutan ini yaitu memiliki curah hujan yang sangat tinggi, meskipun Indonesia berada pada daerah yang memiliki dua jenis musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Karakteristik yang lain yaitu hutan ini cenderung lembab karena disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Pohon-pohon yang mendiami hutan ini memiliki karakteristik cenderung besar dan tinggi. Jenis tanaman pada hutan ini yaitu heterogen atau memiliki banyak macam. Contohnya pohon kemenyan, pohon rotan, pohon kamper, damar, eboni, dan lainnya. Selanjutnya hutan musim. Hutan musim merupakan sebuah hutan yang menggugurkan daunnya saat musim kemarau dan akan menjadi hutan yang lebat saat musim penghujan. Jenis hutan ini banyak ditemukan pada Pulau Jawa. Ya, biasa yang kita kenal dengan hutan yang kita miliki yaitu hutan baluran yang dikenal dengan hutan jatinya. Yang ketiga yaitu stepa, padang rumput yang sangat kering.
Ciri-ciri dari stepa ini memiliki curah hujan yang cukup rendah, namun curah hujan yang cukup rendah tersebut tidak menjadikan stepa ini menjadi gurun. Biasanya stepa memiliki pohon, tapi stepa hanya diisi oleh rumput-rumputan yang berjenis atau berukuran pendek. Di Indonesia sendiri, stepa dapat ditemukan di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang mana ditemukan di daerah dengan masa kemarau yang paling panjang. Yang keempat, yaitu sabana atau biasa dikatakan savana, padang rumput yang diisi oleh rerumputan beserta pohon-pohon yang berjenis pendek. Di Indonesia, savana berada pada wilayah Aceh dan Madura. Namun, seperti yang kita tahu, bagi kalian yang sudah pernah berkunjung ke hutan baluran, di sana terdapat savana atau sabana yang mana memiliki perbedaan yang signifikan antara musim hujan dan musim kemarau. Saat musim hujan, atau bisa dikatakan curah hujan yang cukup tinggi, savana terlihat begitu hijau. Nah, bahkan sebaliknya, ketika curah hujan cukup rendah, savana terlihat sangat gersang. Ciri khas dari savana tersebut adalah bersuhu hangat. Hal tersebut dikarenakan karena curah hujan yang tidak tinggi tapi juga tidak rendah. Perbedaan signifikan pada musim hujan dan musim kemarau sangat rendah tapi tidak cukup rendah hingga menjadi gurun. Di saat musim hujan, curah hujan savana sangat tinggi tetapi tidak cukup untuk menjadikan hutan hujan tropis atau evergreen. Jadi, perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau pada daerah savana ini sangat signifikan. Untuk selanjutnya, contoh hewan dan tumbuhan endemik. Yang pertama yaitu jalak Bali yang endemik dari Pulau Bali. Yang kedua, burung maleo yang berasal dari Pulau Sulawesi. Yang ketiga, komodo yang berasal dari Pulau Komodo. Yang keempat yaitu Rafflesia arnoldi yang berasal dari Pulau Sumatera. Selain contoh hewan dan tumbuhan yang endemik, di Indonesia juga memiliki hewan dan tumbuhan langka. Yang pertama, penyu dan ular sanca hijau. Yang tumbuhan langka yaitu Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Nah, dari berbagai macam keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia, kita dapat memanfaatkan keanekaragaman tersebut dalam berbagai macam bidang. Yang pertama sebagai sumber pangan, yang kedua sumber sandang, yang ketiga sumber papan, yang keempat sumber obat-obatan dan kesehatan, yang kelima sumber pendapatan, yang keenam sarana rekreasi, yang ketujuh ekologi. Berdasarkan dari sumber tersebut, dapat kita jadikan acuan bahwa satu jenis fauna, bahkan satu jenis flora dapat bermanfaat dari berbagai macam sumber. Contohnya, seperti flora satu contoh pohon kelapa. Kita dapat jadikan sumber pangan, kita bisa jadikan sebagai sumber obat-obatan dan kesehatan, kita dapat jadikan sumber pendapatan,
dan kita bisa dapat jadikan sebagai sumber papan. Tergantung dari kebutuhan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut. Pada sarana rekreasi, kebanyakan yang dijadikan sebagai flora dan fauna, yaitu flora fauna yang memiliki karakteristik yang sangat langka, sangat unik, terutama untuk tumbuhan, yaitu yang bernilai estetika atau keindahan. Untuk keanekaragaman hayati baik tumbuhan dan hewan sangat berperan pada sistem ekologi. Nah, dari pemanfaatan tersebut dapat kita saksikan beberapa hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia karena aktivitas manusia, yaitu fragmentasi dan hilangnya habitat. Yang kedua, introduksi spesies. Yang ketiga, eksploitasi yang sangat berlebihan pada spesies hewan dan tumbuhan, terutama pada hewan dan tumbuhan yang langka. Yang keempat, yaitu pencemaran. Yang kelima, perubahan iklim global yang dihasilkan dari pencemaran industrialisasi. Bisa industrialisasi pabrik dan yang lainnya. Dengan adanya hilangnya keanekaragaman hayati pada sebuah tempat yang diakibatkan karena aktivitas manusia, kita bisa melakukan beberapa hal upaya pelestarian yang mana pelestarian itu bersifat sebagai perlindungan atau konservasi dari keanekaragaman hayati yang tujuannya untuk melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan. Konservasi untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu in situ adalah sebuah konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat asli. Contohnya cagar alam, suaka marga satwa, taman laut, taman buru, hutan, taman wisata, taman provinsi, dan taman nasional. Usaha pelestarian yang selanjutnya yaitu usaha pelestarian secara ex situ. Adalah sebuah konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat asli, namun di luar habitat asli tersebut dikondisikan dan diupayakan sama dengan habitat aslinya. Contohnya perkembangbiakan hewan di kebun binatang, konservasi flora di Kebun Raya Bogor, dan taman safari. Nah, itu merupakan beberapa usaha pelestarian keanekaragaman hayati yang bisa kita lakukan, baik secara in situ bahkan secara ex situ. Cukup sampai di sini materi pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Pak Cahyo ucapkan terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang materi yang baru saja Pak Cahyo sampaikan? Jika ada sesuatu hal yang masih belum dipahami, silakan bisa ditanyakan kepada guru pengajar biologi yang bersangkutan. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Cahyo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.